Jepang dikenal dengan segudang tempat wisata yang indah layaknya di anime. Bahkan Jepang juga merupakan sebuah negara maju yang masyarakatnya terkenal disiplin serta tertib. Selain itu, rata-rata gadis di sini mempunyai paras cantik layaknya boneka. Tapi siapa sangka, walaupun memiliki keberagaman keindahan, ternyata ada beberapa sisi gelap Jepang yang membuat kita geleng-geleng kepala. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa bantu like serta subscribe channel ini ya guys. Berikut adalah 10 sisi gelap Jepang yang harus kalian ketahui. Sudah bukan rahasia umum lagi bagi Jepang, film dewasa juga merupakan sebuah cara mereka meraup cuan paling praktis. Bahkan konten film dewasa untuk sekarang ini menduduki peringkat kedua setelah industri otomotif. Bisnis gelap ini ternyata bukan kaleng-kaleng guys. Ternyata di Jepang banyak para gadis remaja dan pelajar dijadikan sebagai lahan prostitusi. Bagi mereka yang sudah menjadi bagian dari gadis malam, akan membagikan brosur Joshi Kosei kepada orang-orang yang sedang lewat. Lalu, apakah ini akan membuat Jepang rugi? Jawabannya tidak, justru karena dengan adanya bisnis ini, pendapatan Jepang semakin meningkat. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Parah banget, bukan? Buat kalian yang ingin berlibur ke Jepang, siap-siap nih untuk menjaga mental. Pasalnya, toko-toko di sana sangat berbeda dengan Indonesia. Kalian pasti akan dibuat kaget dengan maraknya mainan burung ajaib kesukaan tante. Bahkan, para pemilik toko dengan bebasnya memajang buku dewasa di depan toko agar para pelanggan tertarik. Kalau di Konoha sudah pasti bakal digebrak nih. Aneh sih, tapi nyata. Di Indonesia, suku Jawa dikenal sebagai pekerja keras, apapun akan mereka lakukan asalkan dapat cuan. Tapi, semua itu belum berarti apa-apa dibandingkan Jepang. Masyarakat Jepang sangat haus akan pekerjaan, yang artinya mereka tidak suka membuang-buang waktu. Mereka lebih suka bekerja, bahkan saking gilanya kerja. Mereka rela bekerja di luar jam kerja walaupun tidak dibayar. Budaya gila kerja ini sebenarnya sudah melekat di benak masing-masing warga Jepang. Gimana nih tanggapan kalian? Apakah ada warga Jawa seperti Jepang? Komen di bawah ya. Tahukah kamu bahwa harga diri warga Jepang lebih tinggi daripada kerja keras? Seluruh warga Jepang akan melakukan aksi nekat mengakhiri hidup jika menganggur. Memang budaya teladan serta kerja keras sudah menjadi kebiasaan mereka, tapi efek dari gila kerja keras ini adalah stres yang berakhir ke akhirat. Akibat tekanan kerja keras, mereka nekat mengakhiri hidup. Budaya seperti ini disebut sebagai karoshi. Wah, sangat disayangkan bukan? Guys, industri film dewasa memang sangat meroket di Jepang. Tapi tahukah kamu kalau semua itu berakibat fatal? Kasus pelecehan semakin marak terjadi lantaran efek dari industri tersebut. Bahkan polisi di sana sampai kewalahan mengurus kasus seperti ini. Nah, jika dibandingkan dengan Konoha, sebenarnya lebih aman di Konoha sih. Bagaimana menurut kamu? Walaupun kamu terlihat ganteng atau cantik, tapi saat kamu di Jepang akan dibuat heran dengan sikap mereka. Ya, budaya jaga jarak sudah melekat di seluruh masyarakat Jepang. Warga Jepang tidak akan begitu saja bergaul dengan orang baru atau warga asing. Tujuan mereka melakukan ini agar jauh dari kejahatan, namun bagi warga asing hal ini terlihat aneh. Sungguh tak terduga, negara Sakura yang dikenal dengan berbagai macam wisata indah ternyata punya sebuah budaya aneh, yaitu nomikai. Pemerintah setempat mengizinkan warganya untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Menurut undang-undang Jepang, jika seseorang sudah beranjak usia 20 tahun atau sudah dewasa, maka mereka sudah legal dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, semisal kalian ke Jepang, jangan heran atau terkejut saat melihat banyak yang tidur di jalanan. Bahkan, saat malam hari mulai dari gadis cantik hingga orang tua pun sama saja, jalanan menjadi tempat utama mereka tidur. Dan inilah efek negatif dari minuman beralkohol. Yang merasa muslim jangan mau kenal dengan minuman ini ya. Wah, ada-ada saja nih guys. Bukan Jepang namanya kalau tidak kontroversi. Di Indonesia, untuk semua umat beragama sangat jarang kita temukan fenomena mandi bareng antara pria dan wanita. Misalkan ada, itu pun akan dikenakan sanksi berat bagi yang melakukannya.
Berbeda dengan di Jepang, setiap pasangan yang ingin mandi bareng justru dianggap hal yang lumrah. Fenomena seperti ini hanya ada di penginapan kapsul, yang mana peminatnya hanyalah para manusia kaya raya. Sepertinya ini sarangnya para buaya darat, cuy. Jika kamu pecinta anime atau seorang wibu, kamu pasti tahu bagaimana kerennya anime pembulian antar siswa. Selain itu, serial Ground Zero yang merupakan film live action menceritakan tentang bully serta tawuran antar siswa dan antar sekolah. Nah, uniknya di Jepang semua itu bagaikan sindiran kasar untuk semua sekolah. Pasalnya, tradisi saling bully adalah hal yang marak terjadi di Jepang. Bahkan, banyak para siswa yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan perilaku kasar dari siswa lain. Berbicara tentang bully, di Indonesia juga tidak kalah dari Jepang. Tapi, perihal seperti ini jangan ditiru ya guys. Soalnya nanti endingnya juga bakal menyesal alias merugikan diri sendiri. Gimana menurut kalian guys? Guys, tidak bisa dipungkiri lagi kalau Jepang merupakan negara maju yang serba ada. Tapi, seperti kata pepatah, casing tidak menjamin isi dalam. Artinya, meskipun terlihat indah dari luar, isi dalamnya belum tentu seindah luar. Memang sih, Jepang ini berhasil membuat kita terpukau, tapi sebenarnya di Jepang ini masih sangat banyak tunawisma yang bisa kita jumpai di berbagai sudut kota. Namun, uniknya para tunawisma di Jepang tidak seperti di Konoha. Mereka tidak meminta-minta, tapi walaupun begitu tetap saja menjadi cerminan buruk negara. Kayaknya para petinggi negara tidak serius menanggapi hal beginian. Menurut Mimin, hal-hal semacam ini seharusnya cepat ditangani supaya tidak menjadi dampak buruk bagi Jepang. Padahal, jika dilihat secara detail, Jepang serba ada dan juga negara terpandang. Tapi, entah apa yang ada di benak para pemerintah hingga banyaknya lahir para tunawisma, Mimin cuma bisa berharap supaya kedepannya Jepang bisa terus berkembang dengan baik dan juga bisa menangani para tunawisma agar jumlahnya tidak bertambah lagi. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat serta menghibur, silahkan bantu subscribe-nya dulu guys. Semoga hari-harimu penuh dengan kabar gembira dan jadi orang sukses sepanjang hidup. Terima kasih sudah stay di channel ini. Salam sejahtera dan sampai jumpa.